Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Senin tanggal 16 Oktober tahun 2023, saya akan mengomentari hasil korupsi Johnny Gerard Plate dan Syahrul Yassin Limpo mengalir ke Partai Nasdem. Surya Paloh sebagai Ketua Umum Partai Nasdem, ada 3 orang kader Partai Nasdem menjabat menteri, yaitu Johnny Gerard Plate selaku Menteri Kominfo, Syahrul Yassin Limpo selaku Menteri Pertanian, dan yang ketiga Menteri Lingkungan Hidup. Dari ketiga menteri tersebut, 2 menteri terlibat kasus korupsi, yaitu Kejaksaan Agung telah menetapkan tersangka Johnny Gerard Plate selaku Menteri Kominfo melakukan korupsi sebesar 8 triliun atas proyek BTS 4G. Dari hasil korupsi, Johnny Gerard Plate memberikan kepada Partai Nasdem tiap bulan 500 juta dan sudah dilakukan berkali-kali. Selanjutnya dipergunakan Surya Paloh untuk mengkampanyekan Anies Baswedan ke seluruh Indonesia dengan pesawat private jet dengan biaya yang cukup besar. B. Syahrul Yassin Limpo telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK terkait pemerasan dalam pengisian jabatan kosong dalam lingkungan Kementerian Pertanian. Selanjutnya menggeledah rumah dinas Syahrul Yassin Limpo dan menyita uang miliaran rupiah dan uang asing seluruhnya 30 miliar serta menyita 12 pucuk senjata api. Uang korupsi Syahrul Yassin Limpo ada yang diserahkan kepada Partai Nasdem miliaran rupiah. Berdasarkan hal tersebut, Surya Paloh selaku Ketua Umum Partai Nasdem telah menerima uang korupsi dari Johnny Gerard Plate 500 juta tiap bulan dan sudah berkali-kali lakukan, dan Syahrul Yassin Limpo menyerahkan miliaran rupiah kepada Partai Nasdem. Seharusnya Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi agar menetapkan Surya Paloh sebagai tersangka untuk dihukum sesuai perbuatannya. Berdasarkan Surya Paloh selaku Ketua Umum Partai Nasdem telah menggunakan uang korupsi untuk menggerakkan Partai Nasdem, sebaiknya Partai Nasdem dibubarkan saja. Harapan saya selain Surya Paloh ditetapkan sebagai tersangka, juga membubarkan Partai Nasdem untuk mengurangi perbuatan korupsi di tengah-tengah masyarakat. Surya Paloh sebagai Ketua Umum Partai Nasdem, ada 3 kader Partai Nasdem menjawab menteri, yaitu Johnny Gerard Plate selaku Menteri Kominfo, Syahrul Yassin Limpo selaku Menteri Pertanian, dan ketiga Ibu-Ibu Menteri Lingkungan Hidup. Dari ketiga menteri tersebut, 2 menteri terlibat kasus korupsi, yaitu Yassin Limpo. Kejaksaan Agung telah menetapkan tersangka, yaitu Johnny Gerard Plate. Kejaksaan Agung telah menetapkan tersangka Johnny Gerard Plate selaku Menteri Kominfo melakukan korupsi sebesar 8 triliun atas proyek BTS 4G. Dari hasil korupsi, Johnny Gerard Plate memberikan kepada Partai Nasdem tiap bulan 500 juta dan sudah dilakukan berkali-kali. Selanjutnya dipergunakan Surya Paloh untuk mengkampanyekan Anies Baswedan ke seluruh Indonesia dengan pesawat private jet dengan biaya cukup besar. B. Syahrul Yassin Limpo telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK terkait pemerasan dalam pengisian jabatan kosong dalam lingkungan Kementerian Pertanian. Selanjutnya menggeledah rumah dinas Syahrul Yassin Limpo dan menyita uang miliaran rupiah dan uang asing seluruhnya 30 miliar serta menyita 12 pucuk senjata api. Uang korupsi Syahrul Yassin Limpo ada yang diserahkan kepada Partai Nasdem miliaran rupiah. Berdasarkan hal tersebut, Surya Paloh selaku Ketua Umum Partai Nasdem telah menerima uang korupsi dari Johnny Gerard Plate 500 juta tiap bulan dan sudah berkali-kali lakukan, dan Syahrul Yassin Limpo menyerahkan miliaran rupiah kepada Partai Nasdem.
Seharusnya Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi agar menetapkan Suryo Paloh sebagai tersangka untuk dihukum sesuai perbuatannya. Berdasarkan Suryo Paloh selaku Ketua Umum Partai Nasdem telah menggunakan uang korupsi untuk menggerakkan Partai Nasdem, sebaiknya Partai Nasdem dibubarkan saja. Harapan saya selain Suryo Paloh ditetapkan sebagai tersangka, juga membubarkan Partai Nasdem untuk mengurangi perbuatan korupsi di tengah-tengah masyarakat. Sekian dan terima kasih.